Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mirza Azmi Zawari, NIM saya 0701242069. Teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pemrosesan data pada komputer. Nah, teman-teman pasti nggak asing dengan namanya pemrosesan data. Pemrosesan data ini adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Nah, hampir semua aktivitas digital seperti mengetik, membuka aplikasi, dan browsing itu melibatkan proses ini, teman-teman. Komputer itu bekerja sangat cepat untuk mengolah data tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke pemrosesan data, kita perlu tahu nih pengertian dari data dan juga informasi. Nah, data ini adalah fakta mentah yang belum diolah seperti angka, huruf, teks, gambar, simbol, suara, dan lain-lain. Nah, data ini biasanya belum memiliki arti jika berdiri sendiri. Sedangkan informasi itu adalah hasil dari pengolahan data yang sudah memiliki makna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan kata lain, informasi adalah data yang sudah diproses sehingga menjadi lebih berguna. Itu dia tadi teman-teman perbedaan dari data dan informasi. Nah, setelah kita mengetahui arti dari pemrosesan data dan juga perbedaan dari data dan informasi, selanjutnya kita akan masuk ke tahap-tahap pemrosesan data. Tahap pertama yaitu tahap input, yaitu memasukkan data. Nah, tahap input ini adalah proses awal dalam pemrosesan data, yaitu memasukkan data ke dalam komputer. Perangkat yang digunakan perangkat input ini itu seperti keyboard untuk mengetik, ada juga mouse untuk memilih, ada juga scanner untuk membindai, ada juga mikrofon untuk merekam suara. Nah, data yang masuk pada tahap ini masih berupa data mentah, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan belum diolah oleh sistem. Nah, selanjutnya teman-teman, itu ada tahap proses, yaitu memasukkan data. Nah, tahap proses ini adalah tahap di mana data mulai diolah oleh komputer. Nah, data ini diolah komputer oleh CPU sebagai otak komputer dan memiliki 3 komponen utama, yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit, CU, yaitu Control Unit, dan juga Register. Nah, untuk pengertian dari ALU atau Arithmetic Logic Unit itu adalah bertugas melakukan perhitungan matematika dan logika. Contohnya itu seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, selanjutnya itu ada Control Unit. Control Unit ini berfungsi untuk mengatur jalannya seluruh proses di komputer. CU mengambil instruksi dari memori, lalu mengarahkan bagian lain seperti ALU untuk bekerja sesuai perintah. Nah, selanjutnya itu ada Register. Register adalah tempat penyimpanan kecil di dalam CPU yang sangat cepat, teman-teman. Fungsinya itu untuk menyimpan data sementara dan instruksi yang sedang diproses agar CPU bisa bekerja lebih efisien. Nah, selanjutnya teman-teman, ada alur kerja CPU. Nah, alur kerja CPU itu secara singkatnya, itu ada pertama melalui input, lalu ke RAM, ketiga itu ke control unit, keempat ke register, kelima ke ALU, arithmetic logic unit, keenam itu lalu terakhir ke output. Nah, untuk secara detailnya teman-teman, pertama, data itu akan dimasukkan melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, printer, dan lain-lain. Nah, ya setelah data itu dimasukkan teman-teman, data itu akan disimpan sementara oleh RAM. Nah, setelah disimpan, kontrol unit tadi, komponen dari CPU, akan mengambil instruksi dari memori. Nah, setelah itu, data akan dipindahkan ke register untuk diproses. Nah, setelah diproses, ALU ini akan mengolah data sesuai instruksi. ALU itu adalah Arithmetic Logic Unit tadi, teman-teman. Nah, setelah diolah oleh ALU tadi, hasil pemrosesan tadi akan dikirim kembali, lalu data dapat ditampilkan sebagai output atau disimpan. Nah, untuk tahap berikutnya, teman-teman, itu adalah storage, yaitu penyimpanan data. Nah, setelah data tadi diolah teman-teman oleh CPU, hasilnya dapat disimpan dalam media penyimpanan. Penyimpanan ini penting agar tidak hilang dan bisa digunakan kembali di masa depan. Tanpa adanya storage, hasil pemrosesan data hanya bersifat sementara. Nah, contoh storage itu ada dua, teman-teman. Itu dia, maksud saya jenis. Nah, jenis storage itu ada dua, yaitu pertama penyimpanan bersifat sementara dan juga penyimpanan bersifat permanen. Penyimpanan bersifat sementara itu seperti RAM, itu Random Access Memory yang hanya disimpan dalam keadaan laptop aktif. Nah, untuk satunya lagi yaitu penyimpanan bersifat selamanya permanen, itu seperti SSD dan juga hard disk. Itu untuk menyimpan semua penyimpanan secara permanen. Nah, selanjutnya teman-teman, itu ada tahap output, yaitu hasil pemrosesan. Ini adalah tahap akhir, teman-teman. Jadi, output ini adalah tahap akhir dari pemrosesan data, yaitu hasil yang dapat dilihat atau digunakan oleh pengguna. Contohnya adalah tampilan teks atau gambar di monitor. Hasil cetakan dari printer, juga ada serta suara dari speaker. Nah, output inilah yang menjadi informasi bagi pengguna.
Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan dari pemrosesan data dan juga tahap-tahapnya. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan sedikit contoh sederhana dari pemrosesan data. Nah, contohnya itu teman-teman anggap kalian lagi ingin menginput data seperti 2 tambah 3. Nah, inputan 2 tambah 3 ini akan masuk ke RAM. Nah, ke RAM ini dan akan diproses oleh CPU. Nah, CPU tadi, yaitu bagian control unit dan arithmetic logic unit, itu melakukan perhitungan, teman-teman. Setelah melakukan perhitungan, akan dapatkan hasilnya yaitu 5 dari 2 tambah 3. Hasil 5 ini itu dapat disimpan atau langsung ditampilkan. Itu tergantung perintah kita tadi mau ngapain. Nah, jika itu perintahnya untuk ditampilkan ke layar, maka angka 5 ini akan muncul ke layar sebagai output. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan mengenai pemrosesan data. Semoga penjelasan yang saya berikan ini bisa dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.